Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Glenaldo Kurniawan. Oke, di video kali ini aku akan membuat sebuah video mengenai tipe-tipe kepribadian seseorang. Seperti yang kita udah tahu, kalau tipe-tipe kepribadian seseorang itu kan ada tiga. Ada introvert, ada extrovert, sama ambivert. Nah, di video kali ini aku akan lebih fokus kepada introvert. Kenapa introvert? Karena aku sendiri adalah orang yang introvert, maka kita akan lebih bahas mengenai introvert. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Kalau udah selesai nonton, kalian komen dan kalian like, serta kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, mari kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai introvert tuh kayak gimana sih, kita harus tahu dulu dong penjelasan tentang introvert itu sendiri. Nah, aku ambil referensi dari hellosehat.com. Kalau di sini mereka bilang introvert itu adalah orang yang cenderung fokus pada pikiran, perasaan, dan mood yang berasal dari dalam diri sendiri alias internal dibandingkan mencari stimulasi yang berasal dari luar. Nah, bener banget nih, sebagai seorang introvert tuh memang memang kayak gitu ya, teman-teman. Kayak kayak lebih enak kalau sendiri aja gitu. Ya, gimana ya? Kayak gitu. Oke, jadi kemarin aku udah bikin story di Instagram buat nanyain pendapat teman-teman mengenai introvert tuh kayak gimana sih pendapat kalian. Nah, sekarang aku mau mengomentari jawaban-jawaban dari kalian-kalian ini. Nah, ini yang pertama, ada yang bilang kalau introvert itu butuh waktu sendiri lebih banyak. Nah, ini benar banget. Karena misalnya nih, kalian misalnya habis dari suatu acara, ketemu banyak orang. Terus tuh kayak pas di acara itu tuh kalian bersosialisasi, seru-seru apa segala macam. Cuman tuh kalau sebagai orang introvert tuh ada satu titik di mana kalian kayak tiba-tiba jenuh dan pengen pengen sendiri aja gitu. Kayak udah capek sama suasananya dan terus kalian pengen sendirian. Jadi biasa tuh kalau orang introvert biasa tuh nggak betah lama ada dalam suatu acara. Mereka pasti kayak biasa pengen cepetan pulang gitu, soalnya kayak ada capek, pengen di rumah aja sendirian. Buat buat apa bahasanya, meregenerasi kembali energi mereka, entah mereka denger lagu doang, baca buku, main game. Pokoknya tuh mereka sendiri itu ada aja hal yang mereka lakuin, kayak mikirin hal yang visioner gitu loh bahasanya. Gila gila gila. Ini gue nggak bukan expert ya, ini cuman sharing sharing tentang apa pendapat gue aja. Nah, terus yang kedua nih, dia yang bilang lebih nutupin perasaan atau kejadian yang dialamin, jadi harus model personal gitu kalau sharing. Nah, benar nih. Jadi tuh kalau misalnya orang introvert tuh kayak gak mungkin asal ngomong ke banyak orang mengenai apa yang dia rasain. Biasa tuh dia cuman bawel dan percaya sama orang-orang yang benar-benar dianggap deket banget. Jadi makanya buat jadi temen dekat seorang introvert tuh lumayan susah, karena kalian tuh mesti benar-benar bisa dipercaya banget sama mereka. Kalau misalnya kalian udah deket banget sama mereka, orang introvert tuh udah jadi kayak orang ekstrovert sebenarnya. Kalau misalnya kalian udah deket, kayak udah udah bacot lah pokoknya, ngomong apa aja jadi. Ceplas ceplos kalau orang introvert udah mulai terbuka sama orang yang dekat sama mereka gitu. Nah, terus ada yang bilang juga exhausted after mingling in a group setting.
Nah ya ini yang sama yang kayak tadi aku bilang ya, misalnya kalian lagi kumpul nih sama teman-teman, terus karena udah kelamaan kalian capek, terus kalian jadi butuh waktu sendiri, jadi lebih ya udah jadi pulang, pilih sendiri aja. Kayak kalau aku tuh pengalaman misalnya lagi pergi liburan nih, pergi liburan, bilang lah kita pergi ke luar kota atau ke luar negeri nih, nginep kan di villa atau nggak di hotel. Nah biasa kan kalau kayak seharian pergi sama keluarga ke sana sini itu, nah terus kan capek. Nah kadang terus kalau misalnya di villa gitu sama keluarga lain ngumpul, kan jenuh juga kan, apalagi kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan. Nah biasa tuh kalau introvert tuh suka suka keluar sendiri gitu, kayak misalnya misalnya jalan-jalan lah jalan-jalan di jalan-jalan di jalanan kan, jalan-jalanan sih, jalan-jalan di jalan lah pokoknya, keluar cari angin seger ke, ngapain ke, foto-foto ke, atau enggak cuman misalnya taman kayak cuma duduk diem. Nah kalau introvert tuh demen banget yang namanya perhatiin lingkungan sekitar. Jadi tuh kalau misalnya dia cuma duduk doang nih diem, dia tuh sebenarnya bukan ansos, tapi itu dia memperhatikan sekelilingnya. Ya seperti itu, karena aku sebagai seorang introvert tuh kadang gitu, misalnya lagi teman-temannya lagi pada ngumpul, kayak lagi pada seru-seruan kan, terus tuh aku tuh kayak nggak pengen, bukan nggak pengen sih, kayak ya bener sih, ada satu titik kayak nggak pengen aja gitu ikutan mereka seru-seruan, kayak lebih pengen sendiri, kayak nontonin mereka senang-senang aja tuh kayak udah ada kepuasan kita sendiri gitu loh. Jadi kita lebih memperhatikan lah, dan kita tuh orangnya lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, soalnya kan kita nggak mau yang pertama merugikan orang lain, yang kedua juga kita juga nggak mau bikin em, orang lain tuh mikir kayak orang lain tuh mikir kayak misalnya nih, duh gue ngomong apa sih anjir. Jadi itu misalnya gini ya teman-teman ya, kadang tuh introvert tuh suka disalahpahami sama orang-orang yang ekstrovert gitu ya. Misalnya kadang kita tuh dianggap kayak pendiam, ansos, nggak mau bergaul, tapi tuh sebenarnya tuh kita sebenarnya pengen bergaul, cuman kita tuh kayak bukan males sih sebenarnya, tapi kita tuh lebih seneng kalau misalnya kita tuh di approach. Nah dari awal mulai di approach, nah kita bakal lebih mulai terbuka sama kalian gitu, karena sebagai introvert kita emang lebih memilih sendiri gitu kan, tapi kita juga bisa bergaul, bisa bersosialisasi, itu juga bisa seru-seruan juga teman-teman gitu. Jadi tadi gue ngomong apa ya? Lanjut. Nah, kita lanjut ke komen berikutnya. Tertutup, but once they trust someone, they will start to reveal the pages of their book. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kalian udah deket, udah percaya banget nih sama seseorang nih, tuh pokoknya lu best friend gue banget lah, ya udah, cerita apapun tuh ya pasti dapat disampaikan oleh si anak introvert ini kepada kalian. Bahkan tuh orang introvert tuh kadang tuh bisa lebih seru daripada orang extrovert. Nah terus lanjut ke berikutnya, mereka yang suka fokus sendiri. Nah fokus sendiri ini benar, jadi tuh kalau sebenarnya si introvert ini tuh apalagi kalau misalnya soal soal kerja atau misal belajar gitu ya, mereka tuh lebih demen untuk melakukannya tuh di tempat yang nggak, yang environmentnya tuh nggak crowded gitu loh, pokoknya mereka mau yang tenang supaya mereka tuh bisa fokus. Karena
mereka tuh kalau misalnya mereka sendiri tuh kayak imajinasinya kayak kreasinya itu tuh kayak lebih lebih bisa keluar gitu daripada kalau mereka rame-ramean gitu. Karena bagi seorang introvert, ketenangan itu adalah pemicu kreasi mereka. Ya, apalah ya. Faldo apaan sih, Du? Nah, terus ada yang bilang juga introvert nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Ya kalau emang sama orang yang nggak deket nggak banyak ngomong. Di tempat baru nggak banyak ngomong. Tapi kalau dia diharuskan untuk ngomong, kayak misalnya mau interview mau disuruh mimpin rapat disuruh presentasi, disuruh jadi pemimpin diskusi kelompok kayak gitu-gitu tuh mereka pasti ngomong. Pokoknya tuh apa yang mereka anggap penting akan apa yang mereka anggap penting pasti mereka bacot lah. Nggak mungkin mereka kayak diem-diem doang. Mereka tuh nggak banyak ngomongan pasti kalau urusan personal atau yang nggak penting-penting banget. Kita nggak banyak ngomong. Terus ada yang bilang nggak suka curhat-curhat tentang masalah dia. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kalau udah kenal banget baru nih si introvert bakal curhat-curhat. Meskipun kadang mereka juga masih lebih memilih untuk menyimpan itu sendiri sih, di keep semua sendiri. Terus lanjut, ini ada yang bilang nih, yang pasti sih kebalikan dari ekstrovert. Terus ekstrovert gimana? WK, WK, WK. Ini yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya teman-teman ya. Terus dada. Bikin cobaan-cobaan ini. Yang pasti sih kebalikan dari ekstrovert. Saya juga tahu, dan Anda pun pasti juga sudah tahu. Nah, terus next ada yang bilang, yang cara self-healingnya milih sendiri dibanding ketemu banyak orang. Nah, ini juga tadi udah gue bilang. Oke, jadi kesimpulan dari jawaban-jawaban teman-teman yang di Instagram ini, intinya itu introvert itu orangnya tertutup. Mereka itu nggak suka berada di kerumunan banyak. Kalaupun mereka di kerumunan banyak orang, after mereka melakukan aktivitas bareng banyak orang, pasti mereka akan memilih untuk sendiri lagi untuk memulihkan energi mereka. Nah, terus mereka itu hanya bisa terbuka untuk orang-orang yang mereka benar-benar percaya. Mereka akan lebih heboh, lebih bisa jadi mendiri mereka sendiri kalau misalnya mereka sama orang-orang yang terdekat, sama misalnya kayak teman dekat gitulah. Bahkan seorang introvert pun misalnya di keluarga yang dia udah dari kecil sampai udah besar, bahkan tuh seorang introvert tuh bisa kadang tuh nggak jadi diri dia sendiri di depan keluarga, bahkan bisa lebih lepas di depan teman-temannya itu. Aku rasa banyak sih kayaknya orang yang kayak gitu yang di depan keluarga masih belum sepenuhnya dari jadi diri dia sendiri. Nah, tadi kan kita udah lihat nih jawaban-jawaban dari teman-teman yang di Instagram. Sekarang kita bandingin sama apa yang ada di hellosehat.com tadi, ciri-cirinya. Yang pertama ini, introvert adalah kepribadian yang cenderung menyimpan perasaan sendiri. Betul. Kedua, terlihat pendiam atau menarik diri ketika berada di tengah-tengah sekumpulan orang yang tidak mereka kenal baik. Nah iya, kalau mereka udah kayak mereka habis kumpul sama orang yang mereka kenal baik, ya udah mereka bakal lebih milih buat sendirian lagi. Karena itu akan menjadi kelelahan tersendiri buat mereka. Terus yang ketiga, sangat sadar diri dan memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak. Karena mereka nggak pengen ada hal yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka tuh orangnya hati-hati banget. Terus merupakan pengamat yang baik dan cenderung mempelajari situasi sekitarnya melalui pengamatan terlebih dahulu. Makanya mereka tuh orangnya kan lebih pendiam,
cuman ngeliatin doang. Bukan berarti mereka ansos, tapi ada tujuannya mereka menjadi seperti itu. Terus lebih mudah bersosialisasi jika bersama dengan orang yang sudah mereka kenal baik. Nah itu kalau misalnya udah jadi teman dekat kan santuy. Nah teman-teman, jadi kalau kalian masuk di kategori kepribadian ini, maka besar kemungkinannya tuh kalian akan sering menjadari atau lebih suka berdiam diri ketika berada di tengah banyak orang. Terlebih lagi jika orang-orang di sekeliling Anda adalah orang-orang yang belum dikenal. Ini bener banget ya, sebagai seorang introvert, saya sangat merasakannya. Oke teman-teman, jadi setelah kita udah ngomong banyak tentang introvert, yang bisa aku sampaikan adalah setiap orang itu punya kepribadian mereka masing-masing. Ada yang introvert, extrovert, bahkan ada yang ambivert. Kalau ambivert itu gabungan antara introvert sama extrovert. Nah, kita tuh nggak bisa expect buat semua orang punya kepribadian yang sama kayak kita. Jadi kita tuh harus lebih bisa menerima kepribadian orang itu seperti apa dengan lapang dada. Jangan kalian malah jadi negative thinking lah sama mereka. Karena setiap orang punya kepribadian masing-masing, punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus bisa menerima satu sama lain. Jangan menebar kebencian. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.